Halo semuanya, kali ini kita masuk ke dalam materi komunikasi verbal dalam bisnis seri kedua. Di mana di sini kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu kendala efektivitas komunikasi bisnis itu ada apa saja. Nah, ini sebelumnya sudah pernah kita bahas di materi eh, ketiga atau keempat, yang dimana ada penafsiran kata-kata yang disampaikan menurut Profesor Murphy, di mana ini merupakan salah satu bagiannya, di mana itu ada kesamaan penafsiran, arti harfiah, dan juga eufemisme. Jadi untuk poin ini silakan dilihat kembali materi yang sebelumnya mengenai penafsiran kata-kata yang dimaksud. Jadi tidak ada pengulangan untuk penjelasannya supaya tidak berulang ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah batas ruang lingkup pesan. Di sini batas ruang lingkup pesan itu harus diinformasikan dengan jelas kalau misalnya dalam bisnis. Jadi seperti di mana kita berbicara, waktunya kapan, tujuannya apa, kemudian lain sebagainya. Makanya di sini dikatakan batas ruang lingkup pesan ini memang menyangkut kepada eh, dengan siapa kita berbicara dengan rekan bisnisnya, kemudian menggunakan media apa, waktunya kapan disampaikan, kemudian apakah itu dalam waktu komunikasi formal ataupun komunikasi informal. Nah, selain itu juga perlu jelas gitu ya, kira-kira poin-poin apa saja yang diperlukan dalam komunikasi bisnis tersebut, sehingga ruang lingkupnya jelas ketika mau melakukan informasi dalam melakukan pertukaran informasi antara para pembisnis atau dengan klien seperti itu. Next, selanjutnya di sini juga dibahas mengenai pengaruh sikap, opini, emosi, dan kondisi lingkungan. Perlu diperhatikan kalau misalnya kita berkomunikasi, apalagi ruang lingkupnya adalah komunikasi bisnis, kita harus tahu juga apakah orang-orang yang ada di dalamnya itu memang bisa memiliki satu sama lain informasi yang sama atau tidak. Kemudian selain itu juga kita harus melihat nih orangnya, apakah dia emosinya sedang stabil, sedang bagus, moodnya lagi bagus atau enggak. Jadi kan karena kadang ketika kita berkomunikasi dan kita tidak melihat aspek-aspek tersebut, itu bisa berpengaruh buruk terhadap komunikasi bisnis. Memang perlu dikatakan bahwa ya kalau berbisnis kan kita harus profesional. Betul sekali, memang kita harus profesional. Tapi kita juga harus sadar bahwa para pelaku bisnis ini juga memiliki emosi, sikap yang terpengaruh dari lingkungan sekitarnya, sehingga juga bagaimana cara kita menyampaikan opini kita. Biasanya kita beropini itu akan mengikuti apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Makanya kenapa berikanlah sesuatu opini, sikap, dan emosi yang positif ketika akan melakukan komunikasi bisnis. Kenapa? Karena dengan sikap yang positif seperti itu, dengan sesuatu yang positif yang diberikan kepada klien kita, maka otomatis hasil yang akan didapatkan untuk bisnisnya juga akan menghasilkan sesuatu yang cukup baik seperti itu. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa upaya mengatasi kendala efektivitas komunikasi bisnis. Tentu kita tidak bisa memungkiri kalau misalnya dalam komunikasi bisnis ini pasti terdapat hal-hal yang menjadi kendala sehingga komunikasi yang dilakukan itu tidak jadi efektif. Misalnya nih kita gimana caranya ketika kita berkomunikasi bisnis kita bisa bersikap bijak. Bersikap bijak itu ada 3 poin yang paling penting. Satu, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan tingkat intelijensi lawan komunikasinya. Kalau misalnya kita ada bisnis dengan entah tingkat pengetahuan, apa ya, wawasan, kemudian pendidikan, kemudian latar belakangnya berbeda dengan kita harus setarakan. Jangan kita merasa jauh lebih tinggi atau kita merasa jauh lebih rendah. Kenapa? Kalau misalnya itu dilakukan, maka otomatis nanti tidak akan terjadi apa ya, komunikasi yang setara. Kenapa tidak terjadi komunikasi yang setara? Karena nanti akan ada pemikiran yang menganggap bahwa wah dia jauh lebih pintar, wah dia merasa bla bla dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang perlu dihindari. Kemudian yang kedua, mempergunakan kalimat aktif. Jadi kalau misalnya dalam berkomunikasi bisnis, gunakanlah bahasa yang baik, kalimat-kalimat yang baik,
kalimat-kalimat yang aktif, tidak pasif ataupun negatif. Kenapa tidak boleh pasif dan negatif? Karena kalau misalnya memberikan komunikasi secara pasif dan negatif, maka nanti tidak akan menghidupkan suasana. Karena justru yang menghidupkan suasana adalah kalimat aktif, kalimat interaktif, dan juga apa ya, membawa suasana menjadi hidup gitu. Misalnya kayak, oh, saya senang ya, ini hasilnya bagus. Tapi memang kita lihat, misalnya kita pakai produk dari klien kita, terus kita bilang itu bagus. Beda, kita misalnya kita bilang produk itu bagus, tapi kita nggak pakai produknya. Nah, ini yang salah besar gitu. Jadi pergunakan kalimat yang aktif. Yang ketiga, harus memiliki nada yang positif atau bernada positif. Kenapa? Ketika kita berkomunikasi bisnis dengan klien, kita kan belum tahu nih kalau klien ini karakternya seperti apa, wataknya seperti apa, dan lain sebagainya. Makanya di sini perlu disampaikan juga tanggapan penerima pesan yang bisa memberikan informasi yang positif gitu ya, supaya sehingga orang yang memberi pesan dan orang yang menerima pesan juga paham gitu informasi yang disampaikan. Eh, Bayangkan kalau misalnya kita berkomunikasi secara bisnis, kita sudah sinis misalnya, atau misalnya tidak menarik dalam menyampaikan informasinya. Nah, itu akan berakibat jalinan komunikasi bisnisnya tidak berjalan baik. Kemudian your approach ini adalah komunikator yang bijak juga memfokuskan diri pada kebutuhan atau keinginan penerima pesan. Jadi kalau misalnya kita berkomunikasi bisnis dengan halayak, dengan klien, jangan sampai nih kita aja yang sibuk ngomong, tapi klien kita atau lawan bicara kita dalam bisnis itu tidak diberikan kesempatan berbicara. Jadi berikan kesempatan berbicara kepada rekan kita supaya memahami apa yang menjadi maksud kita, seperti itu. Nah, jadi jangan sampai yang menjadi titik sentral informasi itu hanya kita, tapi orang lain tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi terkait bisnis yang dia miliki. Kemudian, efisiensi penggunaan kata dan kalimat. Eh, Dalam bisnis disarankan untuk tidak menyampaikan informasi atau melakukan komunikasi dengan kalimat yang bertele-tele, berputar-putar, tapi gunakan kalimat yang tepat, efisien, dan efektif sehingga bisnis yang dilakukan itu bisa berjalan dengan lancar dan juga satu sama lain juga mudah memahami apa yang disampaikan sehingga tidak terjadi yang namanya ambiguitas dalam komunikasi bisnisnya. Bayangkan kalau misalnya kita berkomunikasi ternyata terjadi ambiguitas. Nah, ambiguitas ini seperti apa? Ya tadi disampaikan kalau misalnya ternyata kalimat-kalimat yang disampaikan membuat bingung dan orang jadi nggak paham gitu. Jangan sampai bahasa-bahasa itu hanya kita yang pahami, kalimat-kalimat itu hanya kita yang pahami, tapi lawan bicara kita tidak paham. Jadi memang perlu dilakukan yang namanya rekonfirmasi ketika kita melakukan komunikasi bisnis dengan rekan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya, sorry. Nah, selanjutnya di sini juga ada poin-poin bagaimana sih seseorang yang aktif dalam komunikasi bisnis harus memiliki karakter pesan bisnis yang efektif. Karakter pesan bisnis ini kan bisa berupa tulisan atau komunikasi dalam komunikasi verbal ya, maksudnya bisa berupa tulisan ataupun secara oral. Nah, yang pertama adalah provide practical information. Nah, di sini itu menjelaskan atau menggambarkan cara untuk melakukan sesuatu atau menjelaskan mengapa suatu prosedur dirubah. Jadi dalam provide practical information ini tuh ada kayak aturan pemakaian misalnya kayak gitu, atau misalnya aturan bisnis dikasih tahu nih kenapa sistemnya berubah, kenapa aturannya berubah, dan lain sebagainya. Makanya di sini dijelaskan kalau provide practical information itu ya untuk menggambarkan cara bagaimana melakukan sesuatu atau menjelaskan mengapa suatu prosedur diubah. Jadi harus sangat jelas. Nah, yang kedua adalah give fact rather than impression. Jadi di sini dikatakan bahwa pesan bisnis yang efektif itu pesan bisnis yang efektif itu harus menggunakan bahasa yang konkret, artinya nggak abstrak, nggak bahasa yang dipahami dia saja, tapi dipahami oleh kliennya juga. Itu yang paling penting. Serta dapat memberikan informasi secara detail dan spesifik apa saja yang ingin disampaikan. Nah, selain itu juga dalam give fact rather than impression ini, ia juga mampu memberikan informasi yang jelas, kemudian dapat meyakinkan, akurat, dan juga etis.
Karena dalam poin ini itu menyediakan bukti. Jadi bukan cuma opini, jadi bukan cuma pendapat pribadi, tapi ada bukti-bukti yang memang ini loh faktanya, ini loh hasilnya dan lain sebagainya. Jadi memang sudah ada buktinya gitu ya. Dan ini mengetengahkan apa ya, mengetengahkan semua sisi argumen sebelum membuat kesimpulan. Jadi dikumpulin dulu nih segala informasinya sebelum nanti pada akhirnya bisnis ini apakah mau disetujui satu sama lain atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada clarify and condensed information. Nah, di sini dikatakan pesan bisnis ini biasanya kalau ada yang menggunakan tabel, pie chart, line grafik, diagram, dan ini gunanya adalah untuk menyingkat informasi ya, atau untuk menjelaskan proses dan memberikan penekanan, maka ini sangat-sangat diperlukan. Kenapa ini diperlukan ya? Sebagai bentuk akurasi bahwa memang pesan bisnis ini juga sangat efektif berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada dengan angka-angka yang akurat. Makanya kenapa dikatakan sebagai sesuatu yang harus clarify and condensed information. Jadi harus jelas, harus clear gitu informasinya. Nah, kemudian yang keempat ada state precise responsibility, di mana ini dikatakan pesan bisnis yang efektif ditujukan kepada audiens yang spesifik. Jadi harus jelas ya audiensnya siapa. Kalau misalnya susu ibu hamil nggak mungkin dong kalau misalnya audiensnya adalah bapak-bapak. Ya meskipun misalnya banyak bapak-bapak yang perutnya sama-sama buncit gitu, tapi kan itu bukan hamil. Jadi harus spesifik audiensnya siapa. Nah, kemudian juga selain itu menyatakan apa yang diharapkan, apa yang dapat dilakukan untuk audiens tersebut. Jadi jelas gitu, clear gitu. Kalau dalam komunikasi bisnis ini audiens itu dapat apa dan menerima apa saja dalam dalam penggunaan bisnis produk yang ada di perusahaan kita seperti itu. Next, di sini ada perencanaan pesan-pesan bisnis. Jadi perencanaan pesan-pesan bisnis itu ada tiga. Yang pertama adalah perencanaan, komposisi, dan revisi. Kita bahas dulu yang pertama. Dalam poin pertama itu adalah perencanaan. Di perencanaan ini biasanya terdiri dari tujuan komunikasinya apa, audiens ini akan menerima pesannya seperti apa, kemudian ide pokok pesannya apa, kemudian saluran media yang digunakan apa, kemudian pesan bisnisnya dalam mengatur intonasi suaranya seperti apa. Nah, ini perencanaan pesan-pesan bisnis ini biasanya akan dilakukan dengan menggunakan iklan gitu ya, atau bentuk promosi. Jadi kayak oke, tujuannya adalah supaya orang aware tentang produk kita. Oke, kemudian yang kedua audiensnya adalah remaja umur 17 tahun misalnya. Kemudian ide pokok pesannya adalah untuk menghilangkan jerawat, misalnya contohnya kayak gitu. Jadi fokus di bahan-bahan yang yang ramah terhadap kulit remaja dan bisa menghilangkan akne atau jerawat. Kemudian juga di sini medianya apa? Apakah mau pakai media sosial, media televisi, media cetak, dan itu perlu jelas ya mengapa menggunakan media-media tersebut sehingga nanti jelas gitu penyampaian intonasi pesannya seperti apa. Kalau misalnya di sosial media kan pasti kayak captionnya tuh kayak gimana supaya bisa menarik audiensnya. Kemudian yang kedua ada komposisi. Nah, komposisi ini biasanya erat kaitan dengan penyusunan dan pengaturan kata-kata, kalimat, dan paragraf. Nah, komposisi ini adalah informasi yang ada dalam promosi atau iklan yang dibuat. Jangan sampai promosi dan iklan itu malah penuh dengan tulisan tapi tidak tersampaikan. Pilihlah kata-kata atau kalimat yang sederhana yang menyampaikan pesan dari bisnis perusahaan kita. Jadi informasinya itu nggak apa ya, istilahnya tuh nggak tiba-tiba banyak tulisan tapi nggak nangkep poinnya apa. Nah, kemudian yang ketiga ada revisi. Nah, si revisi ini adalah seluruh maksud dan isi pesan harus ditelaah kembali. Apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum? Jika belum, lakukan pengecekan sekaligus revisi atau perbaikan ya. Kemudian selanjutnya itu direncanakan supaya dapat tercapai. Jadi revisi-revisi ini dilihat dulu gitu, apakah pesan-pesan yang disampaikan ini cocok nggak ya, sesuai nggak ya. Nah, biasanya akan dilakukan trial and error dulu gitu ya. Nah, trial and error ini digunakan untuk kalau di trial
dia error ya nggak apa-apa, berarti kan ada perbaikan. Terus ke depannya harus membuat pesan bisnis seperti apa ya supaya bisa membangun engagement dengan si konsumen kita yang akan menggunakan produk kita di kemudian hari seperti itu. Nah, perlu diingat dalam penentuan tujuan komunikasi bisnis itu ada tiga. Yang satu adalah ketika kita membuat pesan komunikasi bisnis, itu pasti kita ingin memberikan informasi. Nah, pemberian informasi ini merupakan pemberian informasi pesan terkait bisnis kita, supaya audiens atau halayak target sasaran kita itu mengetahui dan paham tentang produk kita. Jadi, kita harus tahu dulu menginformasikan. Jadi, jangan cuma jualan, tapi diinformasikan seperti bahan kandungannya, manfaatnya, kemudian selain itu juga akan mendapatkan fasilitas apa saja. Apakah misalnya kalau produknya katakanlah skincare gitu ya, apakah dengan menggunakan skincare-nya kulit akan makin halus ataupun misalnya mendapatkan benefit apa saja dalam menggunakan skincare tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan mempersuasi. Nah, seperti yang kita ketahui, persuasi itu adalah membujuk. Jadi pastikan ketika kita melakukan pesan-pesan bisnis itu memang pesan-pesannya adalah membujuk. Membujuk apa? Satu, membujuk supaya audiens atau halayak membeli produk perusahaan kita. Atau kalau misalnya tidak membeli produk, minimal dia aware dan sadar bahwa produk kita itu ada. Jadi ya mungkin dia saat ini nggak beli, tapi di kemudian hari dia bisa jadi konsumen yang potensial yang akan membeli produk kita, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini biasanya kita akan kolaborasi dengan brand-brand tertentu, komunitas misalnya itu, atau misalnya dengan influencer dan lain sebagainya. Nah, ini digunakan untuk apa? Kalau masih ingat ya dulu ada kue-kue keartisan gitu ya, yang misalnya punya siapa, itu sebenarnya bukan kebanyakan bukan 100% milik artis, tapi artis ini dikolaborasi seolah-olah itu memiliki saham beberapa persen, tapi yang menjalankan running bisnisnya adalah apa sih? Yang menjalankan running bisnisnya itu adalah pihak lain gitu. Jadi ini yang disebut sebagai bentuk kolaborasi itu sendiri. Nah, selain itu, yang perlu kita lakukan adalah kita juga harus mampu menganalisis audiens kita. Jadi kita harus tahu nih siapa audiens kita, kemudian juga bagaimana supaya kita tahu nih standar dalam perencanaan bisnis kita dan bagaimana cara menganalisisnya. Kenapa perlu dianalisis? Supaya kita tahu nih apakah produk kita ini sesuai dengan audiens kita atau tidak. Jangan sampai ketika kita membuat produk, kita nggak tahu audiens kita siapa satu. Selain kita tidak tahu audiens kita siapa, juga kita merasa bahwa apa ya produk kita ini ternyata kurang diminati oleh audiens kita. Makanya perlu yang namanya ada apa ya langkah-langkah tersendiri dan dianalisa kira-kira apa saja sih yang menjadi analisis perencanaan pesan untuk menganalisis siapa saja audiensnya. Ini yang paling penting dilakukan seperti itu. Nah, kemudian untuk mengetahui dan mengembangkan profil audiens kita, kita harus tahu dulu nih jumlah dan komposisi audiens kita. Sebenarnya jumlah dan komposisi audiens kita ini ada berapa banyak sih? Siapa saja sih? Apakah misalnya profil audiens kita ini remaja, orang dewasa, atau seperti apa? Jadi ini harus sangat-sangat jelas. Jika audiens yang berjumlah sedikit dengan latar belakang yang tidak terlalu beragam, maka materi dapat dikemas dalam bentuk laporan sederhana. Artinya laporan sederhana itu iklannya iklan yang sederhana aja gitu, yang simple, yang mudah dipahami. Tapi kalau kita tahu nih target audiens kita tuh besar gitu ya, banyak, wah gimana nih caranya? Berarti kan lingkupnya harus besar. Kemudian juga kolaborasi dan konsep apa ya konsep pengembangan bisnisnya juga harus besar gitu. Karena kenapa disesuaikan dengan audiensnya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah identifikasi audiensnya. Kenapa ini perlu dilakukan identifikasi audiensnya? Ya karena di sini apa ya orang yang berstatus tinggi dalam sebuah perusahaan atau organisasi akan memiliki kelebihan di bidang tertentu, biasanya yang memegang posisi kunci atau penting. Nah, identifikasi audiens ini tuh macam-macam gitu ya.
Misalnya apakah oh kayaknya produk saya kayak katakanlah produk Apple sama Body Shop, dia kan nggak pernah ada iklan di televisi gitu ya, tapi dia sudah punya audiensnya masing-masing. Karena kenapa? Dia sudah mampu mengidentifikasi audiensnya siapa gitu, dan kelebihannya seperti apa, kemudian bagaimana cara penanganannya dan bagaimana posisi kunci dan pentingnya. Nah ini yang perlu diketahui gitu. Jadi identifikasi audiensnya. Yang kemudian ketiga adalah reaksi audiensnya. Kita perlu tahu juga nih reaksi audiens itu seperti apa. Apakah antisipasi reaksi audiensnya mungkin muncul, oh bisa jadi nih ada audiens yang suka berdebat gitu ya. Ada juga audiens yang kurang kritis. Nah jadi ini tuh dilihat dari apa. Kalau misalnya dia suka berdebat, kalau misalnya pakai produk kita terus tapi dia nggak suka dan nggak cocok, dia bakalan ngomel-ngomel gitu misalnya. Nah itu kan sebenarnya reaksi audiens gitu. Nah gimana nih cara kita mengantisipasinya, dan juga bagaimana cara kita mengatasi kondisi tersebut seperti itu, dan juga bagaimana kita mengapresiasi kepada audiens yang memang menyukai produk kita seperti itu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan audiens yaitu informasi, ada beberapa poin. Yang pertama, kita harus cari tahu nih apa yang diinginkan audiens. Jadi kita harus cari tahu dulu audiens ini lagi pengen apa. Dua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Misalnya, cari ya apa yang diinginkan sama audiensnya, kemudian antisipasi juga pertanyaan yang nggak diungkapkan sebelumnya gitu. Jadi apa? Oh, misalnya pertanyaan-pertanyaannya itu pengen tahu nih audiens itu suka nggak ya sama produk kita gitu. Tapi kita menggunakan cara-cara tertentu untuk bisa mengantisipasi pertanyaan tersebut. Kemudian juga saat itu berikan informasi yang diperlukan. Jadi kalau misalnya audiens itu butuh informasi apakah produknya halal atau nggak halal, apakah sudah tercatat BPOM atau tidak, itu perlu banget dikasih tahu ke audiens. Kenapa? Karena supaya audiens tetap mau percaya menggunakan produk dan jasa kita, misalnya seperti itu. Jadi kebutuhan informasi itu audiens itu kan ada yang kritis, ada yang masa bodoh lah gitu. Misalnya ya udahlah yang penting pakai, atau misalnya kan ada audiens yang mikir kayak ya udahlah pakai aja soalnya murah gitu. Tapi kan ada juga yang audiens itu dia mikir, nanya-nanya dulu ini bagus apa enggak produknya kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah informasi yang akurat. Nah, informasi yang akurat ini juga harus benar-benar bisa dipahami oleh audiens gitu ya, informasinya seperti apa. Kemudian yang kelima adalah temukan ide yang menarik bagi audiens. Jadi jangan memberikan informasi yang monoton terus-terusan kepada audiens gitu. Karena kenapa? Bisa jadi audiens kita jadi tidak tertarik gitu. Kenapa tidak tertarik ya? Karena informasinya monoton, itu-itu aja. Padahal kan justru ingin diberikan informasi yang jelas gitu ya. Kemudian ide-idenya juga menarik. Nah, ini yang perlu dipenuhi kebutuhannya seperti itu. Selanjutnya, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Nah, memuaskan kebutuhan motivasional audiens ini adalah beberapa jenis pesan bertujuan untuk memotivasi audiens. Misalnya, buruan segera daftar, harganya jadi 100.000. Kalau besok daftar jadi 500.000. Misalnya seperti itu. Jadi, wah memotivasi untuk ikut. Misalnya, biasanya dengan promo harga naik di kemudian hari, atau misalnya pengalaman-pengalaman orang-orang yang sukses yang sudah menggunakan produk atau jasa kita. Biasanya ada ya, kalau misalnya dia pakai obat diet apa, terus dia ngasih testimoni gitu ya, kalau dia berhasil. Nah, itu kan sebenarnya ada memotivasi para audiens lain untuk mau menggunakan produk atau jasa kita seperti itu. Nah, biasanya ini tergantung bagaimana cara pengemasannya. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa ada juga saluran komunikasi yang digunakan dalam komunikasi verbal ini gitu ya. Yang kedua, yang pertama adalah komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Ya, komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Yang pertama yang kita bahas adalah komunikasi lisan dulu. Jadi, komunikasi lisan ini tentu kita sudah cukup paham adalah komunikasi di mana kemampuan memberikan umpan balik dengan segera dan disampaikan dengan sederhana. Maksudnya kenapa harus sederhana? Karena orang bisa jadi nggak terlalu paham dengan bahasa yang kita sampaikan. Kenapa? Ya bisa jadi bahasanya terlalu berbelit-belit, terlalu bertele-tele sehingga orang nggak paham dengan maksudnya gitu ya. Nah, kemudian juga selain itu di sini dikatakan bahwa pesannya ini ya dikatakan bisa bersikap
ekonomis tanpa biaya. Kenapa tanpa biaya? Karena langsung disampaikan oleh mulut kita, dan itu biasanya tidak memerlukan banyak biaya, efisien dan langsung sampai tepat sasaran, dan kalau misalnya tidak dimengerti bisa langsung dikonfirmasi seperti itu. Nah, biasanya kondisi-kondisi ini bisa kalau di media sosial dengan interaksi IG live mungkin ya, tanya jawab atau webinar, atau misalnya di televisi talk show dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, beda lagi dengan komunikasi tertulis. Kalau misalnya komunikasi tertulis, ini bentuknya ada berupa apa ya? Memo, laporan, surat, kemudian juga hal-hal yang pada akhirnya nanti di kemudian hari perlu membutuhkan biaya dalam proses surat menyuratnya dan memo, kemudian membutuhkan waktu lebih lama, respon yang lebih lama, kemudian juga kemungkinan akan terjadi keambiguan atau ketidakpahaman audiens terhadap pesan yang kita sampaikan melalui komunikasi tertulis tersebut. Makanya kenapa dalam membuat komunikasi tertulis itu benar-benar harus dipikirkan baik-baik kalimatnya, kata-katanya, penyusunannya supaya mudah dipahami. Nah, inilah yang apa ya? Yang menjadi salah satu media saluran komunikasi yang memang digunakan dalam komunikasi verbal di dunia bisnis seperti itu. Sip, kalau misalnya masih bingung, kurang jelas atau terlalu cepat, nanti dikonfirmasi lagi aja dan ditanyakan di kelas ya. Terima kasih.